rekam dulu. Recording in progress. Oke, kita ulang sedikit ayat ke-70 pekan yang sudah lama sekali ya kita bahasnya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Qala di sini adalah Nabi Khidir atau Nabi Khadir ya berkata fa in ittaba'tani, kalau kamu ingin mengikuti saya gitu ya. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni, maka kamu jangan bertanya kepadaku an syai'in, tentang suatu apapun, salat hatta, hingga sampai salat minhu dzikra, aku menceritakan kepadamu ya tentang hal tersebut gitu ya. Jadi sampai aku sendiri yang menerangkannya kepadamu. Hatta uhditsa itu menerangkan laka kepadamu minhu, dari yang kita akan alami nanti, dzikra sebagai peringatan gitu ya. Jadi ini tuh jangan nanya suatu apapun ya. Saya ingatkan gitu ya, saya ingatkan bahwa nanti saya sendiri akan menceritakan kepadamu. Jadi intinya Nabi Musa ini cuma sekedar jalan lihat, itu aja. Itu adalah syarat yang diberikan oleh Nabi Khadir kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, ini koneksi saya agak tidak stabil, tapi semoga nanti bisa agak membaik ya Ibu-ibu. Saya tidak punya pilihan banyak di sini karena paket data saya sedang habis begitu. Maka di sini ya, ini adalah syarat yang diberikan oleh gurunya ya terhadap ya. Ini adalah syarat yang diberikan oleh Nabi Khadir kepada Nabi Musa gitu ya. Bahwa untuk bisa mengikuti Nabi Khadir, maka Nabi Musa tidak boleh berkata apapun ya. Ikuti saja ya, diam dan ikuti saja begitu. Kita masuk ke ayat berikutnya ya. Ini sudah pekan lalu, maka kita masuk ke ayat berikutnya. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ya, fantalaqa, maka keduanya berjalan. Nah, di sini ada pertanyaan. Lalu kemana muridnya Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun? Ya, muridnya kemana? Ya, kita tadi sebelum ayat ini kita selalu kita selalu berdiskusi bahwa Nabi Musa ini bersama dengan muridnya. Ya, Nabi Musa ditemani oleh muridnya. Maka terkait hal ini ada beberapa pendapat ya, bahwa di sini Allah hanya hendak memfokuskan pertama ya, pendapat pertama ya. Pendapat pertama adalah Nabi Yusha bin Nun ya, Nabi Yusha bin Nun nanti akan menjadi nabi. Yusha bin Nun ini masih tetap mengikuti Nabi Musa. Tetapi di sini Allah hanya hendak fokus kepada perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khadir sehingga muridnya diabaikan gitu ya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan kedua adalah Yusha bin Nun ya, itu disuruh menunggu di tempat mereka bertemu ya, alias jangan ikut. Karena memang yang disuruh atau diwajibkan untuk menuntut ilmu adalah Nabi Musa. Jadi pendapat kedua adalah bisa jadi Nabi Khadir ini kemudian melarang, atau Nabi Musa melarang Yusha bin Nun untuk ikut serta, karena ini adalah perjalanan rihlah menuntut ilmu bagi Nabi Musa secara khusus begitu. Ya, ada dua pendapat ya, Allah alam, tapi yang jelas di sini Allah sedang bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir saja, maka digunakan hatta fantalaqa. Di situ ya ada alif musanna, alif yang menerangkan bahwa ada dua orang. Fantalaqa hatta, maka berjalanlah keduanya hatta, sampai idza raqiba fis safinati kharaqaha, sampai keduanya menumpang ya, raqiba itu menumpang atau menaiki, fis safinati pada sebuah perahu. Jadi mereka berdua naik perahu. Kharaqaha ya. Kemudian perahu tersebut dilubangi ya. Sebenarnya bukan dilubangi yang menyebabkan mereka semua akhirnya bahaya gitu ya. Nasibnya terancam, tidak, tetapi Nabi Khidir ini merusakkan bagian sedikit dari perahu tersebut. Nanti kita akan coba membaca ini ya, penafsiran dari hadisnya, karena ini harus diterangkan dengan melalui jalan hadisnya juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Qala ya, Nabi Musa ini di sini adalah hanya sekedar mengungkapkan dia berkata, tapi maksudnya adalah Nabi Musa yang berkata. Qala akharaqtaha, bagaimana mungkin kamu melubangi perahunya, dituri ahlaha, yang bisa menyebabkan
penumpangnya tenggelam gitu ya. Laqad ji'ta syai'an imra. Laqad ini adalah perkataan sungguh-sungguh gitu ya. Laqad ada lam taukid ya, lalu ada qad, maka sesungguhnya ji'ta syai'an imra, kamu telah membuat suatu perkara yang besar ya. Syai'an imra ya, atau masalah yang besar gitu ya. Di sini kita harus pahami bahwa Nabi Musa dia memiliki sifat tidak sabaran ya, tidak sabaran, sehingga kita sudah membaca di ayat sebelumnya bahwa ketika Nabi Musa itu diminta untuk bersabar, maka Nabi Musa mengucapkan kata insya Allah, karena Nabi Musa memang sifatnya sejak aslinya tidak sabar gitu ya. Di ayat ke 69 gitu ya, di ayat yang sebulan lalu kita bacakan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Musa berkata, kamu akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang sabar, gitu ya. Kenapa Nabi Musa menyandarkan perkara ini kepada Allah? Karena Nabi Musa tahu bahwa dirinya bukan termasuk orang yang sabar. Ya, dalam arti di sini adalah bukan orang yang tidak sabaran dalam arti yang buruk ya. Tetapi ketika dia melihat kemungkaran, maka Nabi Musa langsung secara refleks gitu ya, ingin mencegah kemungkaran tersebut terjadi gitu ya, atau ingin ya membalaskan atau berbuat kisos terhadap kemungkaran yang sudah terjadi. Contohnya adalah ketika Nabi Musa ya, di salah satu ayat Al-Qur'an, ketika Nabi Musa menemukan bangsa Bani Israel gitu ya, didolimi oleh orang Kipti, penduduk asli Mesir. Maka Nabi Musa secara refleks karena ingin membela Bani Israel, kawannya dari Bani Israel, Nabi Musa kemudian menghantam orang Kipti tersebut, sekedar untuk meleraikan atau mencegah supaya orang Kipti ini tidak berbuat kedoliman yang lebih besar. Tapi ternyata pukulannya menyebabkan kematian. Jadi kita harus memahami karakter Nabi Musa di sini adalah karakter orang yang tidak sabar, ingin segera membela kebenaran begitu. Ya, sehingga di sini Nabi Musa bertanya-tanya, walaupun Nabi Musa sudah diberikan syarat oleh Nabi Khidir bahwa jangan bertanya sampai saya akan menjelaskan kepada kamu. Ya, di sini Nabi Musa adalah pelanggaran dalam tanda kutip ya, pelanggaran beliau yang pertama terhadap Nabi Khidir. Di sini tafsirannya dari hadis ya, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, "Fantalaqa al-Khadiru wa Musa yamshiyani ala sahilil bahr." Ya, Rasulullah bersabda ya, fantalaqa, kemudian mereka berjalan ya, Nabi Musa dan Khadir berjalan berdua ala sahilil bahr ya, menyusuri pantai ya. Famarrat bihima safinatun, lalu ada perahu yang melewati mereka berdua. Fakallamahum an yahmiluhuma, lalu keduanya meminta ya, keduanya bercakap-cakap hum kepada orang yang ada di dalam perahu gitu ya, an yahmiluhuma, untuk membawa mereka berdua ya. Intinya adalah mereka ingin menumpang terhadap perahu tersebut. Fa'araful khadira fahamaluhuma bighairi naulin. Fa'arafu al-Khadir, mereka mengenali Khadir. Jadi orang-orang dalam perahu ini mengenali Khadir. Jadi Khadir ini bukan orang yang tidak dikenal, mereka kenal ya, terkenal Khadir itu di situ. Gitu ya. Fahamalu, lalu mereka membawa mereka berdua ya, orang dalam perahu. Fahamalu, mereka membawa huma, mereka berdua, Musa dan Khadir, bighairi naulin, tanpa upah, tanpa meminta upah. Ini gratis. Berarti ya, ini gratis ya, bighairi naulin, jadi tanpa bayaran begitu. Fa'amadal Khadiru ila lauhin min alwahis safinati fanaza'ahu ya. Fa'amadal Khadiru, lalu Khadir mendekat ila lauhin, ke salah satu papan, min alwahin ya, jadi dia bergerak ke salah satu papan di antara papan-papan. Intinya ini kita tahu perahu di masa lalu ya, isi adalah papan-papan ya, bodinya itu terbuat dari papan-papan gitu ya. Kemudian Khadir mendekati salah satu papan, fanaza'ahu, lalu dicabut papannya. Ya.
Jadi ini sebenarnya bukan melubangi dalam arti tenggelam, karena kalau tenggelam otomatis semuanya akan tenggelam, termasuk Musa dan Khadir gitu ya. Jadi di sini dia sekedar merusak merusak perahu tersebut sehingga tidak tampak ya seperti perahu layak begitu. Faqala lahu Musa, lalu berkata kepada Khadir Musa, qaumun hamaluna bighairi naulin. Suatu kaum yang membawa kita berdua tanpa upah. Gitu ya, ibaratnya ini gimana sih? Ya, mereka kita naik ke sini gratis loh gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau bayar aja nggak boleh gitu ya, apalagi gratis. Amad amadta ila safinatihim fakharaqtaha. Ya. Amad amadta amadta ila safinatihim, ya mereka ini adalah kamu malah melubangi perahu mereka, fakharaqtaha, lalu dirusak gitu ya. Litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra, ya. Laqad, sesungguhnya kamu telah membawa suatu permasalahan yang besar atau urusan yang besar. Qala alam aqul lakam, qala ini terjemahannya agak kurang pas ya. Ini saya sedang berusaha kali ini saya mengcopy dari websitenya Ustadz Firanda gitu ya. Qala, lalu Khadir berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku telah mengatakan kepadamu bahwa kamu sekali-sekali tidak akan sabar bersamaku? Qala la tu'akhidni. Nabi Musa berkata, jangan menghukum aku bima nasitu, atas kelupaan saya. Jadi di kasus pertama ini memang Nabi Musa, beliau benar-benar dalam kondisi terlupa. Lupa aja, lupa gitu ya, lupa bahwa dia tidak boleh bertanya apapun yang Nabi Khadir lakukan. Dan memang yang Nabi Khadir lakukan ini sebenarnya hal yang bukan terlalu ini ya, karena nanti kita akan lihat ada sesuatu yang lebih parah lagi dari yang akan dilakukan oleh Nabi Khadir. Tapi di sini masih dalam level biasa saja, hanya sekedar mengambil ya supaya ada kerusakan di perahu tersebut. Wala turhiqani min amri usra. Ya, dan janganlah engkau membebaniku dengan suatu kesulitan dalam urusanku, gitu ya. Jadi intinya ini sebenarnya penafsiran dari ayat Al-Qur'an yang tadi, ya, bahwa yang dilakukan Nabi Khadir adalah mengambil papan dari perahu lalu mencabut, ya, sehingga kemudian Nabi Musa menegur, ya. Nabi Musa menegur hal tersebut. Ya, di sini ada kata dilubangi perahu supaya menenggelamkan penumpangnya. Ya, karena Nabi Musa memiliki memiliki pandangan bahwa kalau Nabi Khadir ini terus-menerus seperti ini, lama-lama perahunya bolong semua sehingga mereka semua tenggelam. Tapi sebenarnya yang dilakukan Khadir adalah hanya sekedar mencabut satu papan ya supaya perahu yang tadinya bagus jadi tidak bagus lagi begitu. Ya, semoga bisa dipahami Ibu-ibu ya. Jadi lanjut ayat ke-72, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lalu Khadir berkata, bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku, begitu. Ya, jadi di sini Khadir merusakkan perahu ya yang kemudian ditegur oleh Nabi Musa, begitu. Ya, nanti kita lihat sebabnya kenapa nanti di belakang cerita ayat ini. Gitu ya. Lalu Nabi Musa menjawab, qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Ya, jadi Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaan aku. Jadi di sini Nabi Musa mengakui bahwa dia memang lupa. Benar-benar lupa, ya. Wala turhiqni, ya, dan janganlah engkau membebani aku min amri usra, dari urusan yang sulit gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya di sini Nabi Musa memohon supaya dia tetap untuk bersama dengan Nabi Khadir, gitu ya. Tolong, karena saya lupa, tolong jangan dihukum gitu ya. Dan jangan membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Ibaratnya adalah ya ini saya benar-benar lupa, saya mohon supaya masih bisa diterima untuk menuntut ilmu bersama dengan Khadir begitu. Kita lanjut ayat berikutnya ya. Jadi di sini adalah wala turhiqni, itu jangan kamu membebaniku, maksudnya adalah jangan merepotkan saya. Ya, jadi Nabi Musa memang di sini benar-benar terlupa. Nabi Musa benar-benar terlupa atas perbuatannya sehingga kemudian Nabi Khadir memaafkan. Gitu ya. Nah, yang kedua ini yang agak mungkin kalau kita pertama kali baca
maka kita seolah-olah agak sedikit kurang percaya juga gitu ya. Kok bisa seorang nabi melakukan hal tersebut? Gitu ya. Kok bisa Nabi Khadir ya seorang nabi melakukan hal tersebut? Lalu keduanya berjalan kembali hatta idza laqiya gulaman, sampai keduanya bertemu dengan seorang anak-anak. Gulam itu seorang anak kecil. Ya, gulam seorang anak kecil yang belum punya dosa sebenarnya. Sehingga nanti Nabi Musa mengatakan ini masih zakiyah, masih bersih ini. Faqatalahu, lalu Nabi Khadir membunuh anak kecil ini. Ini nanti kalau dalam hadis ini lebih diceritakan secara lebih detail cara ngebunuhnya ya. Dengan cara bukan mencekik sih. Jadi mematahkan lehernya Ibu. Mohon maaf ya ini biar Ibu ngerti bahwa kenapa Nabi Musa ini sampai marah begitu. Jadi kalau dalam hadis diceritakan Nabi Musa itu melihat Nabi Khadir ini membunuh si anak kecil, ya dipegang kepalanya, lalu kemudian dipelintir begitu, ya dipatahkan lehernya begitu. Sehingga wajar seorang Nabi Musa itu dia marah gitu. Dan di kasus kedua ini beliau tidak lupa, beliau memang benar-benar dalam kondisi marah. Faqatalahu qala, lalu Nabi Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyatan. Bagaimana mungkin engkau membunuh sebuah jiwa zakiyah yang suci, ya, bi ghairi nafsin, ya, bukan karena dia membunuh orang lain. Laqad ji'ta syai'an nukra, ya, sesungguhnya ini adalah kata-kata yang penekanan juga. Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya kamu telah melakukan syai'an, sesuatu, nukra yang mungkar. Perhatikan perbedaan kalimatnya. Tadi di ayat sebelumnya Nabi Musa mengatakan syai'an imro, suatu perkara yang besar, itu aja. Tetapi di sini Nabi Musa mengatakan laqad ji'ta syai'an nukra, sesuatu yang mungkar, yang berdosa. Ya, di sini Nabi Musa sangat mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Ya, beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir. Ya, maka kemudian Nabi Khadir kembali menjawab. Qala, dia berkata, alam aqul laka, bukankah aku telah katakan laka kepadamu, ya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, inna, sesungguhnya kamu tidak akan sekali-sekali sabar bersamaku. Ini kita lagi kita perhatikan perbedaan ayat tersebut. Ya. Di ayat yang sebelumnya, ya, Nabi Khadir di ayat ke-72, Nabi Khadir berkata, qala alam aqul, ya, bukankah aku telah mengatakan innaka, sesungguhnya kamu, lan tastati'a ma'iya sabra, sekali-sekali tidak akan pernah bersabar bersamaku. Tetapi di sini Nabi Khadir mengatakan, ya, di ayat ke-75, qala alam aqul laka. Jadi dia berkata, Nabi Khadir berkata, bukankah aku telah mengatakan laka kepadamu. Jadi di sini Nabi Khadir pun, karena Nabi Musa kebawa ngegas gitu ya, ibarat kalau kata anak sekarang, Nabi Khadir juga ngegas balik begitu. Sudah saya katakan kepadamu, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sesungguhnya kamu tidak akan pernah bisa sabar bersamaku. Begitu ya, Ibu-ibu. Ini agak sedikit terlihat kejam. Tapi nanti saya jelaskan kenapa. Ya, kita harus memahami konteks ya Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Apa yang menyebabkan mereka bisa berbeda pandangan terhadap hal tersebut? Ya, jadi tafsirnya adalah Nabi Musa dan Nabi Khadir turun dari perahu, ya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan, melanjutkan kepada seorang anak. Jadi di sini adalah riwayat dari hadis Ubay bin Ka'ab disebutkan falamma kharaja, lalu ketika keduanya meninggalkan minal bahri, keluar dari laut gitu ya, ibaratnya sudah tiba di pantai lalu meninggalkan laut gitu ya. Marru, keduanya melewati bighulamin, seorang anak kecil, yal'abu ma'as sibyani, yang sedang bermain-main, yal'abu, ya, sedang bermain. Kita tahu bahwa kemarin kalau ada yang nonton Piala Dunia ya, mungkin kalau ibu-ibu yang memperhatikan ada maskot Piala Dunia namanya la'ib, pemain ya. Jadi ini anak-anak sedang bermain. Ya, si anak yang mau dibunuh oleh Khidir ini sedang bermain ma'as sibyani, bersama teman-temannya. Fa akhadal Khadiru bi ra'sihi. Lalu Khadir mengambil dengan kepalanya ya,
pada kepalanya diambil, faqala'ahu biyadihi hakadha. Masya Allah. Ini agak kejam, tapi ini biar kita paham ya. Kenapa Nabi Musa sangat menentang apa yang dilakukan oleh Khadir. Khadir memegang kepalanya lalu dipatahkan dengan tangannya. Bisa dibayangkan Bu ya? Ya, ini agak kejam, tapi ya ini yang dilakukan oleh Khadir. Makanya kalau saya bilang, kalau ada orang yang mengaku mengikuti Khadir, ya percayalah, pasti mereka adalah orang-orang yang ujung-ujungnya sesat jadinya. Orang-orang yang mengaku mengikuti Khadir, ya itu ujung-ujungnya pasti sesat. Karena Khadir melakukan ini dengan wahyu. Ya, kalau ini yang melakukan adalah orang biasa, ini kena kisos. Ya, kena kisos atau nanti harus bayar diat. Diah itu adalah 100 unta ya. Tapi ini karena melakukan adalah nabi, maka dia ya kondisinya khusus begitu. Beliau mendapatkan wahyu. Beda dengan manusia biasa. Makanya kalau ada orang yang dalam pandangannya mengikuti Nabi Khadir dengan alasan bahwa kita sudah sampai level hakikat, kita tidak perlu lagi mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka ketahui orang ini orang sesat begitu. Ya, karena nggak seperti ini. Kita tahu dari sini bahwa ini syariat Nabi Khadir bukan untuk kita. Bukan untuk kita. Ya, nah di sini kita harus memahami ya konteks perjalanan ya Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Faqala lahu Musa, lalu dia berkata kepada Musa, aqatalta nafsan. Lalu Nabi Musa berkata kepada Khadir, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafs, yang tadi ya, apakah engkau membunuh suatu jiwa yang masih bersih? Ya, padahal dia tidak membunuh orang lain gitu ya. Laqad ji'ta syai'an nukra, sesungguhnya engkau telah melakukan suatu kemungkaran. Gitu ya. Ini riwayat yang lain ya ini dibunuh dengan pisau begitu ya. Intinya sama, Nabi Khadir membunuh si anak kecil ini ya. Ada satu riwayat dengan patahkan lehernya, ada riwayat lain dengan menyembelih dengan pisau. Wallahu alam mana yang benar, tetapi kita imani ya bahwa Nabi Musa menyaksikan Nabi Khadir membunuh anak ini. Itu ya. Alasannya nanti belakangan, tapi ada yang harus saya jelaskan sekarang. Perintah Allah itu sifatnya mutlak. Ini harus dipahami ya Bu ya. Perintah Allah seaneh apapun, kalau itu valid, sahih dari Allah, maka sifatnya wajib dilakukan. Ya, sifatnya mutlak. Ya. Ini contohnya adalah ketika Nabi Ibrahim, seorang nabi juga. Nabi Ibrahim menyaksikan dalam mimpinya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala, ya ketika anak itu sampai pada umur yang baligh, ya balagha ma'ahu sa'ya, ketika sampai umur yang balik dewasa gitu ya, lalu berusaha bersama-sama Ibrahim. Kondisinya lalu dia bersama dengan Ibrahim, ya Ibrahim mengajak ngobrol, ya qala ya bunayya, Ibrahim berkata, wahai anakku, ini sesungguhnya aku ara fil manami, ya melihat dalam mimpi, ya jadi ara melihat fil manami dalam tidur aku gitu ya, dalam mimpi, adbahuka fandur madza tara, ya bahwa aku menyembelihmu, adbahuka itu menyembelihmu gitu ya, fandur maka berikan pendapatmu, madza tara tentang apa yang aku lihat begitu. Apa pendapat kamu tentang mimpi saya ini? Karena mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Dan dikatakan dalam riwayat lain, Ibrahim memimpikan hal ini sampai 3 kali. Jadi ini mutlak memang perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Qala, lalu Nabi Ismail, ya di sini untuk sekedar intermezzo saja, ada berbeda pendapat juga ternyata siapa yang nanti disembelih, apakah Nabi Ismail atau Nabi Ishak. Ya, cuman mayoritas pendapat mengatakan Nabi Ismail. Cuman kalau nanti suatu saat ada orang atau ada ulama yang mengatakan atau ada ustadz yang mengatakan yang disembelih oleh Ibrahim adalah Nabi Ishak, mohon ibu-ibu jangan kaget gitu ya. Karena memang ada pendapat yang mengatakan yang disembelih adalah Nabi Ishak gitu. Saya tidak mau terlalu detail di situ, tapi yang jelas ada beberapa, bahkan sahabat ada juga yang berpendapat bahwa yang disembelih adalah Nabi Ishak. Tapi yang mayoritas adalah Nabi Ismail. Qala ya abati if'al, lalu Nabi Ismail berkata, wahai ayahku, if'al, lakukan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapatiku insya Allah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Jadi di sini kita harus memahami bahwa perintah Allah bersifat mutlak.
Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim harus menyembelih anaknya. Kita di sini mungkin karena kita sudah tahu ujungnya ya, karena kita sudah paham ujungnya bahwa pada akhirnya anaknya Nabi Ibrahim ini digantikan oleh domba, maka kita seolah-olah mengatakan ya iyalah itu kan suatu saat akan diganti oleh domba gitu ya. Kita tahu bahwa itu akan digantikan oleh domba. Tapi kalau kita posisinya di Nabi Ibrahim, coba posisikan kita sebagai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu tidak tahu bahwa anaknya ini nanti digantikan posisinya dengan domba gitu. Tetapi Nabi Ibrahim tetap melakukan penyembelihan tersebut. Ya, dalam kondisi Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa anaknya akan digantikan oleh domba. Kalau misalkan kita tahu, ya mungkin kita agak lebih enteng gitu ya. Misalnya, ya seperti contohnya di orang-orang zaman sekarang tuh ada kalau misalkan saya kurang tahu ada pesta adat yang si anak perempuannya ini diculik gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang paham ya tentang adat ini. Karena kita tuh sudah tahu bahwa penculikan ini sifatnya sandiwara, maka kita bisa santai saja begitu. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa penculikan ini serius, maka kita akan menyikapinya berbeda kan gitu. Ya, sama seperti ini Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa penyembelihan ini nantinya akan digantikan oleh domba sehingga dia akan merasa sangat berat hati. Ya, sangat berat hati ketika harus menyembelih anaknya. Sehingga Nabi Ibrahim harus bertanya dulu kepada anaknya. Dan anaknya adalah seorang yang bersabar, orang yang beriman, sehingga anaknya juga menerima wahyu dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Gitu. Anaknya menerima, tidak menentang, begitu. Ya, jadi di sini harus kita pahami bahwa perintah Allah sifatnya mutlak, wajib dilakukan. Apapun yang dilakukan Allah, sami'na wa ta'na. Allah mengatakan A, ya A. Apalagi kalau ini ya levelnya Nabi. Kalau levelnya Nabi, maka ya Nabi harus jauh di atas manusia biasa. Nabi ya harus di atas manusia biasa. Begitu. Ya. Kita harus pahami di sini. Oke. Qala in sa'altuka. Nah, ini karena Nabi Musa-nya masih agak-agak mangkel dan sepertinya Nabi Musa menyadari ini saya sepertinya tidak akan bisa sabar lebih lama begitu. Nabi Musa berkata, in sa'altuka, jika aku bertanya lagi kepadamu an syai'in tentang suatu apapun ba'daha setelah ini fala tusahibni. Ya, maka jangan temani aku lagi. Begitu ya. Jadi ibaratnya kita sudah kalau saya masih tanya lagi, maka kita akan berpisah saja begitu. Ya, jadi adalah apa ya? Nabi Musa mengatakan suatu syarat lagi kepada Nabi Khidir bahwa kalau sekali lagi saya akan bertanya, maka kita lebih baik berpisah gitu ya. Qad balagta min ladunni udra. Sesungguhnya aku telah balagta, sesungguhnya engkau telah cukup memberikan uzur kepadaku. Gitu ya. Jadi kalau pada balagta engkau telah menyampaikan min ladunni dari sisiku uzur. Jadi ibaratnya adalah ini sudah banyak nih uzur yang diberikan oleh Nabi Khadir kepada Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa merasa nggak enak. Sudah sekali lagi, kalau misalkan saya masih begini, lebih baik kita berpisah. Ya, dan ini kondisi ya kita sadari bahwa ya namanya manusia ya tidak selalu bisa berbarengan. Kadang-kadang perpisahan itu lebih baik daripada kebersamaan. Ya, kadang-kadang ya secara realita ya tidak selamanya itu kebersamaan itu bisa terus berlangsung. Ada saatnya berpisah itu lebih baik daripada bersama-sama. Ya, walaupun bisa jadi keduanya orang yang baik. Ya, ini contoh yang paling ini adalah contoh yang diberikan Allah dalam Al-Quran bahwa tidak selamanya orang-orang soleh itu bisa bergabung dalam satu perkumpulan. Bisa jadi malah akan menjadi kontraproduktif. Dan itu Masya Allah yang saya temukan saat ini. Ketika ada terlalu banyak orang-orang soleh, orang-orang pandai, ya orang-orang berilmu dalam satu lingkungan, itu justru terkadang malah mereka tidak bersinergi secara positif. Mereka justru akan saling bersaing dan menjatuhkan begitu. Karena setan tuh mudah bermain di situ. Ya. Dan itu kita temukan banyak sekali di kondisi saat ini. Ya, di mana banyak ulama-ulama yang bergabung di satu tim itu justru mereka tidak bisa bekerja sama. Ya, padahal di luar sana, di luar mereka itu banyak sekali orang-orang yang membutuhkan dakwah.
Itu orang-orang yang membutuhkan dakwah, ya. Jadi kalau saya sarankan kepada ibu-ibu di sini, kalau memang ingin berdakwah itu, ya kita bergaul dengan para mad'u, orang-orang objek dakwah, ya secukupnya. Bergaul dengan orang-orang soleh juga secukupnya. Kalau bergaul dengan orang-orang soleh secukupnya, takutnya kalau terlalu banyak bergaul dengan beliau, ya bisa jadi kita akan menjadi tahu aib-aibnya, atau bisa jadi kita justru akan ribut dengan dia gitu. Ya kita pandang guru-guru kita sebagai tempat menuntut ilmu saja, ya, dan adab dan akhlak, ya. Tetapi jangan diikuti terus-menerus. Kita harus tahu bahwa guru itu, ustadz itu adalah manusia biasa juga. Tentu dengan hal sebaliknya dengan para mad'u, objek dakwah, kita juga secukupnya saja. Ya, karena kalau kita terus-menerus bersama dia, jangan-jangan nanti malah dia tahu kelemahan kita juga begitu. Ya, sehingga efeknya tidak akan baik. Ya, jadi di sini adalah syarat yang diberikan oleh Nabi Musa karena merasa tidak enak, ya sudah. Kalau masih sekali lagi saya tanya, maka lebih baik kita berpisah. Fantalaqa, lalu keduanya berjalan hatta idza ataya, hingga tatkala ataya itu mendatangi. Mereka berdua tuh mendatangi, sengaja mendatangi sebenarnya. Ya, kalimat di sini ataya, mereka bukan sekedar tiba nggak sengaja, enggak. Mereka sengaja mendatangi ahla qaryat, ya, penduduk suatu negeri. Istata'ana, lalu mereka minta untuk diberikan makan. Mereka minta untuk dijamu gitu. Ahlaha, dari penduduk negeri tersebut. Ini ada ulama yang menafsirkan bahasanya secara indah sekali. Istata'ana ahlaha. Di sini Allah menekankan ahlaha, bukan istata'amahum. Mereka minta dijamu oleh mereka, tidak. Istata'ana ahlaha, mereka minta dijamu oleh penduduknya. Kenapa digunakan kata ahlaha? Mereka tuh benar-benar meminta untuk dijamu kepada setiap orang yang ada di dalam negeri tersebut. Begitu. Itu maknanya. Sehingga tidak digunakan mereka, tidak digunakan bentuk kata ganti hum, tidak, tapi langsung kata penduduk ahlaha di sini, ahlaha. Ya, jadi Nabi Musa dan Nabi Khadir memang benar-benar mendatangi para penduduk secara satu kakak atau satu individu begitu. Fa'abau, ya, fa'abau ayyudayyifuhuma, tetapi penduduk negeri tersebut tidak menjamu mereka berdua. Fawajada fiha, lalu keduanya menemukan di negeri tersebut jidaron, dinding rumah, yuridu, yang hampir roboh tadi ya, dinding rumah yang hampir roboh, yuridu ayyan qadda fa'aqamah. Jadi jidaron itu rumah, yuridu an yanqadda fa'aqamah, yang hendak, ya, yuridu mau gitu ya, an yanqadda fa'aqamah, yang hampir roboh, ya. Jadi ini yang qadda itu adalah berpindah dari posisi tegaknya gitu ya, ibaratnya intinya adalah miring gitu, mau roboh, ya. Qala, lalu Nabi Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra. Ya, maka Khidir menegakkan, Jadi jidaron, sebuah rumah yang hampir roboh, yuridu an yanqadha fa'aqamah. Yuridu, yang hendak roboh, fa'aqamahu, itu adalah maksudnya Nabi Khidir menegakkan. Jadi di sini kalimatnya panjang sekali untuk satu kata pendek. Yuridu an yanqadha, jadi rumahnya mau roboh, fa'aqamah, Nabi Khidir kemudian menegakkan, dimasukkan dalam kata fa'aqamahu. Ya, jadi rumahnya mau roboh, Khidir kemudian menegakkan dinding rumah tersebut. Namun Musa berkata, "Lau syi'ta latakhadta 'alaihi ajra." Jikalau engkau mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Begitu. Ini sebenarnya Nabi Musa ini tidak bertanya. Dia hanya sekedar ngobrol singkat saja, ya, ngobrol, ya, atau mengomentari, tidak melawan sebenarnya. Hanya sekedar mengomentari saja tindakan dari Nabi Khidir ini. Ya, tapi Nabi Khidir kemudian menjadikan ini sebagai sebagai salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Khidir menganggap ini sebuah pelanggaran. Ya, karena Nabi Khidir maunya Nabi Musa itu diam saja, perhatikan. Udah itu aja sampai saya cerita. Ya, kemudian Nabi Khidir mengatakan qala hada firaqu wa bainik. Hada firaqu baini wa bainik. Lalu Nabi Khidir berkata, ini adalah firaq, perpisahan, baini wa bainik, antara kita berdua.
Saunabbi'uka bita'wilihi. Lalu akan aku ceritakan bita'wilihi, takwilnya, ya, tujuannya, ya. Malam tastati alaihi sabra, perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Ya. Jadi di sini saya sebutkan dalam hadis saja, tapi dalam bahasa Indonesianya saja ya, supaya tidak terlalu lama. Selanjutnya Nabi Musa dan Khadir melanjutkan perjalanannya, lalu mereka berdua mendatangi penduduk suatu negeri, mereka minta untuk dijamu, tetapi tidak ada yang mau menjamu keduanya. Ya. Lalu keduanya menemukan dinding yang hampir roboh dan Nabi Khadir memperbaikinya. Ya, jadi Nabi Khadir melihat dinding yang mau roboh, kemudian Nabi Khadir memperbaiki dinding tersebut. Nah, Rasulullah SAW bersabda dinding itu miring, ya dindingnya miring, ya lalu ditegakkan oleh Khadir. Ya, Musa berkata kepada Khadir, kamu telah mengetahui bahwa penduduk negeri yang kita datangi ini enggan menyambut dan menjamu kita. Kalau kau mau, sebaiknya kamu minta upah dari hasil perbaikan dinding tersebut. Jadi ini sebenarnya bukan suatu tidak seperti sebelumnya di mana Nabi Musa ini menyangkal atau menentang apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Di sini tidak. Nabi Khidir sekedar memberikan saran apa yang harus dilakukan oleh Nabi Khidir setelah menegakkan dinding tersebut. Tapi Nabi Khidir menganggap ini adalah suatu bentuk pelanggaran. Sehingga Nabi Khidir berkata, ini adalah perpisahan antara aku dan kamu, maka akan aku beritahukan kepadamu tentang rahasia segala perbuatan yang kamu tidak sabar padanya. Ya, jadi faidah dari ayat ini adalah, ya spesifik untuk ayat ini adalah seorang yang solih jangan bersedih jika kita tidak dihormati oleh orang lain, karena orang yang solih tidak selalu dihormati oleh orang lain. Ya, Nabi Musa dan Nabi Khadir keduanya adalah hamba Allah yang levelnya sangat tinggi, mereka berdua adalah nabi, ya, tetapi mereka tidak dihormati di kampung tersebut. Ya, dan kita ya saya terutama kita tidak lebih berilmu dan bertakwa dibandingkan mereka, maka ini adalah sebuah hiburan atau pelipur lara jika kita tidak dihormati oleh orang lain. Tapi harus kita pahami bahwa alasannya apa? Apa penyebab kita tidak dihormati oleh orang lain? Kalau penyebab kita tidak dihormati atau dijauhi karena kita berada di atas kebenaran, maka iya, ini adalah kabar gembira dari Allah. Tapi jika kita tidak dihormati oleh orang lain karena akhlak kita jauh dari tuntunan Rasulullah, maka itu adalah ya kecelakaan untuk kita, gitu ya Bu ya. Kita harus paham alasannya kenapa. Ya. Dan orang yang menentang kita itu apa? Kalau orang yang menentang kita adalah para ahli maksiat, maka insya Allah kebencian mereka tidak akan berpengaruh kepada kita, terutama di akhirat nanti. Tapi kalau yang membenci kita adalah orang-orang yang solih, yang dikenal dengan kesolihannya, ya, dibenci oleh para ulama, maka hati-hati, bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi kita yang salah, begitu. Maka faedah berikutnya adalah Allah memiliki rahmat atau kasih sayang sangat besar. Mereka tidak mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir, tapi Allah tidak sekaligus menurunkan azab kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Nabi Khadir untuk memperbaiki salah satu tembok yang akan jatuh di kampung tersebut. Dan ini harus kita pahami juga bahwa Nabi Khadir ya itu ditugaskan Allah ya untuk memperbaiki supaya nanti akan ditemukan harta ya di bawah rumah tersebut. Ya nanti kita akan lihat ya. Kita lanjut saja di sini alasan-alasannya. Ya, kita akan lanjut kepada alasan-alasannya. Yang pertama, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Ammas safinah, adapun bahtera safinah perahu fakanat limasakin itu adalah kepunyaan orang-orang miskin. Ya, jadi perahu itu dimiliki oleh orang-orang yang miskin. Dalam arti kalau perahu ini hilang, mereka tidak punya harta lagi begitu. Ya'maluna fil bahri, yang bekerja di laut. Ya. Jadi perahu ini adalah satu-satunya alat pencaharian mereka. Satu-satunya mata pencaharian mereka. Ya.
fa'aradtu an a'ibaha, ya, dan aku merusak bahtera tersebut. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena di hadapan mereka malik ya'khudhu kulla safina, yang akan mengambil semua perahu ghasba, ya, dengan merampas, dengan paksa begitu. Ya, jadi rajanya ini nanti akan merampas semua perahu yang ada. Ya, di sini menggunakan kata malik. Pahami ya. Di sini berarti ada ulama yang berpendapat bahwa kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khadir, ya, pertama itu jauh dari wilayah kekuasaan Firaun. Yang kedua, bisa jadi Firaun ini adalah kejadian ini terjadi setelah Firaun mati di Laut Merah. Maka digunakan kata Malik karena penguasanya bukan Firaun, ya, wilayahnya beda begitu. Wilayahnya beda atau Firaunnya sudah mati begitu. Jadi hal ini, ya, peristiwa ini terjadi setelah Firaun tewas tenggelam di dasar Laut Merah. Ya, jadi Nabi Khadir mendapatkan wahyu bahwa ada raja yang hendak merampas perahu-perahu yang masih nampak bagus begitu. Sehingga Nabi Khadir menyengaja untuk merusak kapal tersebut. Ya, kapalnya, ya, sehingga kapalnya sehingga sehingga mereka tidak dirampas perahunya begitu, ya. Nah, ini sebagai salah satu dalil untuk mengelola harta orang lain tanpa izin demi kemaslahatan. Ya. Jadi contohnya di sini adalah Nabi Khadir, beliau melakukan tindakan merusak perahu demi kemaslahatan orang tersebut walaupun tanpa izin dari pemilik perahu. Tetapi Nabi Khadir tahu masalahnya. Nabi Khadir memahami apa yang akan terjadi sehingga Nabi Khadir melakukan tindakan tersebut. Ya, contoh yang lain adalah kalau kita melihat sebuah rumah dari kayu, ya, maka ketika kita melihat sebagian rumah terbakar, ya, maka diperbolehkan bagi kita untuk menghancurkan sebagian rumah tersebut agar api tidak menyebar ke seluruh rumahnya. Ya. Atau contoh lain adalah jika ada motor depan rumah kita, kita tahu bahwa daerah tersebut rawan pencurian, maka boleh bagi kita untuk memasukkan motor tersebut ke dalam rumah demi menyelamatkan motor tersebut meskipun tanpa izin dari pemiliknya. Dengan catatan kita tahu, gitu ya, dengan catatan kita tahu. Oke. Lalu bagaimana dengan amputasi misalnya? Bagaimana dengan amputasi? Misalnya ada seorang dokter yang tahu bahwa penyakit ini kalau tidak dipotong di satu bagian, maka dia akan menyebar, lalu akan merusak bagian tubuh yang lain. Ya, ya, ini perlu pertimbangan dari para ulama ya tentang hal tersebut. Ya, tetapi biasanya karena ini menyangkut badan manusia, ya, dan badan manusia ini berbeda dengan harta benda, ya. Dengan harta benda, maka diwajibkan untuk meminta izin dari si pemilik atau orang yang memiliki tangan tersebut atau kaki tersebut gitu yang hendak diamputasi gitu ya. Karena kondisinya beda antara harta dengan bagian tubuh kita. Kalau bagian tubuh kita ini sebenarnya milik Allah begitu. Maka kita diharamkan untuk bunuh diri. Beda dengan harta, kita tahu ada maslahat jika dilakukan tersebut. Jika kita melakukan beberapa hal terhadap benda tersebut, maka diperbolehkan bagi kita untuk melakukan sesuatu supaya kemaslahatannya terjaga gitu. Ya, karena kalau harta benda bisa dicari lagi. Harta benda bisa dicari lagi. Kalau tubuh manusia tidak bisa dicari lagi kan gitu ya. Jadi konteksnya agak berbeda antara amputasi dengan ini ya, tindakan oleh Nabi Khadir. Ya. Jadi di sini adalah Nabi Khadir ingin melakukan mudarat yang lebih kecil, yakni merusak perahu daripada mudarat yang lebih besar untuk mencegah munculnya mudarat yang lebih besar. Ya, kalau ada mudarat yang lebih besar yakni perahunya dirampas, maka Nabi Khadir di sini memilih melakukan mudarat yang lebih kecil. Ini diperlukan ilmu ya ibu-ibu ya. Diperlukan ilmu untuk memilih mana mudarat yang lebih kecil. Perlu ilmu. Ada contoh yang bagus yang diungkap oleh salah seorang ustadz. Jika kita dipaksa oleh seorang penguasa yang kejam, ya, ini kita di sini agak kurang sulit
agak sulit untuk membayangkan. Tapi di zaman dulu atau di tempat-tempat orang-orang yang bukan muslim dan mereka memaksakan agama mereka, maka ini sering terjadi. Jika ada seorang muslim yang taat agama, lalu dia dipaksa untuk memilih di antara dua tindakan. Pertama, makan daging babi atau minum khamr. Maka mana yang harus dipilih? Ya, anggaplah itu terjadi. Kalau zaman sekarang mungkin sulit ya Bu, tapi zaman dulu itu sering terjadi Bu yang seperti ini. Maka kalau kita paham ilmunya, maka kita akan memilih makan babi, kan gitu. Kalau memang dipaksa ya, nyawa kita taruhannya antara minum khamr dan babi, maka kita akan memilih makan babi. Kenapa? Ini adalah mudarat yang lebih kecil. Karena kalau kita minum khamr, kita akan hilang akal, kita tidak bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh badan kita ketika kita hilang akalnya. Begitu. Ya, beda dengan makan babi. Makan babi ya akal pikiran kita insya Allah tidak hilang gitu ya. Jadi kita masih bisa berpikir begitu. Yang kedua, orang yang minum khamr maka ada hukuman had, ada hukuman kepada orang tersebut. Kalau makan babi tidak. Ini juga berarti mengatakan bahwa dosanya minum khamr itu lebih besar ya daripada dosanya makan babi. Begitu itu harus dipahami. Banyak orang sekarang tidak paham. Ya dianggapnya kalau minum khamr nggak apa-apa, asal nggak makan babi nggak boleh. Minum khamr itu dosanya lebih besar begitu. Ya maka ini perlu ilmu. Kalau minum khamr itu ada hukuman had ya. Kalau di zaman Nabi 40 kali cambuk, di zaman Umar ditambah jadi 80 kali cambuk begitu. Ya, tetapi kalau untuk makan babi tidak ada hukuman had. Makanya di sini kaidah untuk memilih mudarat yang lebih kecil itu memerlukan ilmu. Nabi Khadir memiliki ilmu karena memiliki wahyu. Nah, kalau kita harus belajar agama gitu untuk bisa mengetahui mana yang daruratnya lebih kecil. Kemudian di ayat berikutnya wa ammal ghulamu ya lalu si anak itu yang dibunuh fakana abawahu maka orang tuanya mukminaini kedua orang tuanya ayah ibunya ya itu seorang yang mukmin fakhoshina maka kami khawatir. Perhatikan Nabi Khadir menggunakan kata khoshina kami ya bukan khoshitu aku tetapi Nabi Khadir mengatakan fakhoshina. Berarti yang khawatir di sini bukan cuma Nabi Khadir. Ya, ini memang wahyu bareng-bareng sebenarnya. Nabi Khadir itu hanya eksekutor di ujung gitu. Itu harus dipahami. Ya. Fahoshina ayyurhiqahuma ya bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya tughyanan wa kufra. Tughyan ya, jadi kesesatan, tughyanan, togut kalau untuk zaman sekarang ya, togut itu berhala-berhala yang disembah selain Allah, togut namanya. Tughyanan adalah kesesatan ya secara umum, wa kufra dan kekafiran. Ya, dan ini diperlukan wahyu. Nabi Khadir mendapatkan wahyu ya tentang hal tersebut. Sehingga nanti akan saya jelaskan ya, ada beberapa pendapat tentang Khadir. Khadir itu ada yang mengatakan beliau ini adalah malaikat. Ada yang mengatakan Nabi Khadir ini malaikat. Kenapa? Karena Nabi Khadir ini melakukan apa yang diperintahkan Allah. Ya, tidak keluar dari apa yang diperintahkan Allah itu yang dikerjakan oleh Nabi Khadir. Bedakan dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu seperti Nabi Muhammad, dia punya independensi, punya kemerdekaan untuk bertindak. Kalau salah baru ditegur. Beda dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir ya lakukan A, Allah suruh A, B gitu. Tidak yang lain begitu. Ya, tidak yang lain. Maka Nabi Khadir ini adalah ada yang mengatakan beliau ini adalah seorang malaikat. Ya, bukan seorang ya. Ada yang mengatakan beliau ini malaikat. Walaupun ini pendapat yang sangat lemah sekali. Ya, tapi karena kalau dilihat runtutannya memang Nabi Khadir melakukan apa yang Allah perintahkan saja. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa dan Muhammad punya independensi dalam bergerak. Kalau salah baru ditegur begitu. Beda dengan Nabi Khadir. Nabi Khadir ini agak monoton begitu. Begitu aja. Ya. Dan kita harus pahami bahwa kalau dari malaikat ada yang lebih parah lagi ya dalam tanda kutip ya. Seperti malaikat maut gitu ya. Betapa banyak orang-orang solih bayi-bayi yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut begitu ya, tetapi itu adalah takdir yang terbaik insya Allah begitu ya, takdir yang terbaik untuk orang-orang yang dicabut nyawanya begitu.
Ya, jadi intinya adalah di sini Nabi Khadir adalah eksekutor akhir saja sebenarnya. Ya, Allah sudah memerintahkan ya kepada Nabi Khadir, fakhoshina berarti bisa jadi lewat malaikat juga ya. Yang jelas Nabi Khadir adalah eksekutor akhir dan beliau harus melakukan. Sekali lagi karena perintah Allah sifatnya mutlak. Sifatnya Allah, sifatnya perintah Allah sifatnya mutlak. Ya. Jadi di sini anak ini kalau besar ya itu ditakutkan anak ini akan menyeret orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran karena anak itu adalah fitnah. Ya. Anak itu adalah fitnah, termasuk dalam fitnah gitu kan ya, atau ujian. Ujian kepada siapa? Kepada orang tuanya. Oke. Kalau kita perhatikan di surat ya, di surat ke Al-Munafiqun, suratul Munafiqun. Maaf. Surat At-Taghabun. Ya, saya baru ini lihat lagi karena saya ingat ada di surat At-Taghabun, ada di juz 28. Di surat At-Taghabun ayat ke-15, innama sesungguhnya amwalukum harta-harta kalian wa auladukum dan anak-anak kalian fitnatun. Ya, jadi harta dan anak-anak adalah fitnah, ujian ya, ujian. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Melayu atau Indonesia ya, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai aslinya gitu ya, bukan. Fitnah ini adalah ujian. Harta dan anak-anak adalah fitnah, ujian bagi pemiliknya. Wallahu indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah di sisinya adalah pemilik balasan yang besar ya. Nah, anak-anak ini adalah fitnah dan di sini Nabi Khadir ya ini sebenarnya adalah kasih sayang Allah kepada orang tua si anak juga. Anak ini ketika dia meninggal dalam usia yang masih muda, belum ada dosa, berarti anak ini ya ada peluang untuk masuk surga begitu. Ya, mereka masih bisa bertemu lagi insya Allah. Ya, tapi kalau anak ini sudah balik malah menyeret orang tuanya ke dalam kesesatan dan kafiran, maka justru ini nggak ada yang selamat semuanya jadinya. Semuanya jadi masukkan neraka kan gitu. Ya, sehingga ini adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Khadir sebagai eksekutor di ujung. Eksekutor untuk supaya anak ini tidak tumbuh besar dan membawa kedua orang tuanya ke dalam kekesatan dan kekafiran gitu ya. Fa'aradna, dan kami menghendaki ya, kami ini siapa ya, berarti tidak sendirian Nabi Khadir ini gitu ya. Fa'aradna ayyubdilahuma, untuk menggantikan kepada keduanya rabbuhuma, jadi Tuhan mereka akan menggantikan kepada keduanya khairan minhu, yang lebih baik daripada anak tersebut, zakatan wa aqraba ruhma, yang lebih baik kesuciannya dari anak itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya begitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan masuk ke tafsir ini dulu ya sebelum nanti kita selesaikan. Maka Allah memberikan anak yang baru yang lebih baik ya, lebih sayang kepada orang tuanya. Maka ketika kita mendapatkan musibah, ya coba untuk selalu berpikir positif bahwa Allah akan menggantikan yang lebih baik untuk kita. Ya, asalkan kita bersabar. Ya, memang berat, tetapi ya ketika kita ditimpa musibah, maka sesungguhnya sebenarnya memang tidak ada pilihan lain bagi kita selain untuk bersabar. Tidak ada, Bu. Ya, jadi ketika kita ditimpa musibah, maka kita tidak punya pilihan sebenarnya. Ya, yang bisa kita lakukan hanya bersabar kepada takdir Allah. Itu aja, dan berdoa supaya Allah memberikan ganti yang lebih baik ya. Orang-orang yang diberikan musibah ya, itu memang pada hakikatnya tidak punya pilihan lain selain untuk bersabar. Ya, maka ketika kita ditimpa musibah ya, kita ucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kita berdoa supaya kita diberikan ganti yang lebih baik bagi kita gitu ya. Termasuk jika kita kehilangan anak kita misalkan ya, atau harta benda yang kita cintai, maka kita berdoa supaya Allah memberikan ganti yang lebih baik untuk kita semua. Ya, ini satu ayat lagi, ayat 82, ini belum saya bisa bahas sekarang, karena setelah itu nanti kita akan bahas tentang ayat 82 dan tentang Nabi Khadir itu sendiri, karena memang sangat banyak sekali cerita-cerita seputar Nabi Khadir. Ya.